Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ya. Jadi Bu, ini saya datang ke sini ingin bertanya tentang permasalahan tentang etika kita yang ada di sekolah SDN Negeri Simpang ini. Ibu, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu sudah alami dan Ibu selesaikan. Ini yang pertama ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan istilahnya dilema etika atau bujukan moral itu Bu yang ada di SDN 1 ini. Ya baik Pak. Biasanya saya kalau ada permasalahan di sekolah, Ya, Bu. Saya terlebih dahulu melihat kasus apa yang sedang kami hadapi ini. Apakah kasus antara guru dan murid atau memang kasus yang dialami oleh guru-guru yang ada di sekolah sini. Gitu Bu ya. Iya. Jadi dibedakan gitu. Ini kasus guru dengan murid atau murni kasus guru yang tidak melibatkan murid. Oke. Jadi selama ini kalau Ibu itu menyelesaikan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya permasalahan itu ada dilema itu tuh. Misalnya ada dua kasus itu sama-sama benar kasusnya itu, jadi sama-sama bingung bagaimana itu cara mengatasinya itu. Ya kalau ada kasus seperti itu Pak, membingungkan kan karena keduanya benar gitu kan. Jadi saya biasanya meminta pendapat pada guru-guru yang lebih senior atau mereka yang menurut saya memahami kasus yang sedang kami hadapi ini. Jadi biar ada pertimbangan bagaimana seharusnya kami mengambil keputusan. Iya Bu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah prosedur yang biasanya Ibu lakukan untuk kasus-kasus seperti itu. Langkah-langkah istilahnya dari awal apa-apanya itu seperti apa langkah-langkahnya itu? Oh iya, ya tentu yang pertama kita identifikasi dulu Pak kasusnya itu. Identifikasi dulu kasusnya itu berhubungan dengan apa tadi yang guru dengan murid atau memang kasus guru. Kemudian setelah kita identifikasi, kita tentu tadi melakukan minta pendapat pada mereka yang lebih berpengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan sampai nanti ketika kami mengambil keputusan itu salah gitu, keputusan yang diambil itu bisa merugikan gitu. Terus Bu ya, hal-hal yang biasanya ini Bu ya, yang biasanya efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus itu ya, maksudnya hal efektif itu cara-cara efektifnya Bu, yang biar keputusannya itu tidak salah itu seperti apa aja itu? Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya minta pendapat kepada mereka yang lebih berpengalaman gitu kan. Jangan sampai kasus ini kita sudah pernah ambil keputusan, ternyata keputusan yang kita ambil salah. Jadi jangan sampai terulang lagi seperti itu. Oh iya Bu ya. Terus misalnya ya, dalam penyelesaian kasus itu apakah itu Ibu langsung, misalnya ada kasus ya, ada kasus itu langsung diselesaikan hari itu di tempat itu, atau Ibu tuh mempunyai jadwal itu yang apa misalnya yang bisa penyelesaiannya itu memerlukan jadwal kayak itu Bu untuk menyelesaikan. Apakah langsung ada ketika ada masalah diselesaikan, apa harus ada jadwal dulu dalam penyelesaiannya? Kalau dibilang jadwal itu bisa nggak Pak? Soalnya ya tentu tadi langkah-langkahnya kan kita identifikasi dulu kasusnya kan. Nah, otomatis setelah diskusi dengan guru-guru senior, jika bisa diselesaikan saat itu juga langsung kami selesaikan. Tapi bila perlu waktu, apalagi kalau kasusnya misalnya antara guru dengan murid, terus
ketika itu sudah melebihi apa, sudah agak berlebihan gitu kasusnya, tentu akan melibatkan orang tua. Nah, jadi kita perlu waktu untuk melakukan koordinasi dengan orang tua. Seperti itu. Oke. Jadi dari permasalahan-permasalahan tadi itu yang ada di sekitar ibu itu kira-kira ya, itu ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau bisa membantu ibu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus ini, Bu. Faktor-faktor atau seseorang atau apalah yang bisa, yang tadi itu bisa mempermudah kayak itu. Ada nggak, Bu? Orang maksudnya Ya, yang bisa membantu menyelesaikan masalah ya tentu semua guru di sekolah sini, Pak. Karena setiap ada permasalahan tentu kita selalu berdiskusi dengan guru-guru, bagaimana pendapat guru-guru jika ada kasus seperti ini. Bagus lah, Bu, ya pendapatnya. Jadi ini yang terakhir, Bu, ya. Iya, Pak. Yang terakhir ini dari semua yang saya tanyakan tadi, Bu, ya, itu kasus-kasusnya kan, Mbak, ya lumayan ada banyak lah kasus tadi ya, yang macam-macam kasus. Iya, Pak. Jadi apa kesimpulan ibu itu kalau kita itu menangani sebuah kasus dalam pengambilan keputusan itu, apa itu istilahnya, kesimpulannya? Bagaimana cara kita pengambilan keputusan itu seperti apa, seperti itu? Ya, oke, berarti kami jika menghadapi kasus-kasus tentu setiap akan mengambil keputusan akan disesuaikan dengan paradigma dilema etika tadi, Pak, ya. Kemudian langkah-langkah yang diambil juga harus runtut agar permasalahan dilema etika ini tadi yang membingungkan tadi bisa diselesaikan dengan baik. Oke, jadi sudah, Bu, ya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu, Bu, ya. Ya.